dalam setiap permasalahan ada ketidakpastian yang disebabkan suatu tindakan yang kadang-kadang berakibat lain. Jadi kan definisi peluang itu kan itu cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Nah, berarti dalam setiap peristiwa atau permasalahan itu tuh ada ketidakpastian. Nah, rumusnya itu ada ini. Ada peluang kejadian sama dengan titik sampel per ruang sampel. Oke, jadi peluang kejadian itu sama dengan titik sampel per ruang sampel atau dibagi ruang sampel. Oke, jadi apa sih maksud rumusnya? Kita bisa lihat di sini. Jadi ruang sampel itu simbolnya itu n s kecil, n dalam kurung s kecil. Apa sih ruang sampel itu? Nah, ini kita di sini kita dijelasin, kita bisa nentuin cara cara dapat ruang sampel dengan table. Oke. Jadi di sini tabel pertama ada keping 1, yang ada 2 yaitu gambar dan angka. Di sini juga ada keping 2, gambar dan angka. Keping 1 itu ini dari koin ya. Koin biasa, koin kita kan ada yang kayak ada yang gambar, ada yang angka kayak yang angka 1000 gitu-gitu. Nah, ini tuh kita ceritanya ini kita bikin 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 peluangnya. Misalnya kita ngelempar 2 koin nih secara bareng-barengan. Misalnya nih, ini kedua koinnya kita lempar. Terus nanti kan koinnya turun kan. Nah, yang muncul itu pasti antara kalau nggak gambar, angka kan. Nah, nih, makanya kita nulis kayak gini. Keping 1 itu ada gambar dan angka. Keping 2 otomatis juga punya gambar dan angka. Nah, peluangnya itu kemungkinannya itu, kalau nggak gambar-gambar, gambar angka gambar, dan angka-angka. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya ini 2 koin gitu kita lempar, habis itu koinnya jatuh. Nah, berarti kedua koin ini yang muncul, yang ada, itu kalau nggak keduanya gambar, yang satu gambar, yang satunya angka, yang satunya gambar, dan keduanya angka. Oke, sampai sini paham nggak? Ada yang mau ditanya nggak, guys? Oke, lanjut aja ya. Nah, itu cara satu. Kita cara satunya pakai table, pakai ini. Nah, yang kedua itu menentukan banyaknya ruang sampel dengan diagram pohon. Jadi, ada yang namanya diagram pohon. Diagram pohon itu yang pertama kita tulis kemungkinan peluangnya itu kan kalau nggak angka itu gambar. Nah, misalnya ini dilempar tuh, ini kita lempar. Nah, ada 2 kemungkinan kan berarti yang tadinya koin 1 ini bakal angka atau gambar, yang gambar pun begitu ada angka atau gambar. Nah, kalau pakai hasil ruang sampel, maksudnya kalau pakai diagram pohon ini tinggal kalau misalnya, ini cara bacanya itu, kalau misalnya yang pertama A, yang kedua juga A. Yang pertama A, kedua G. Yang pertama G, kedua A. Yang pertama G, kedua G. Kayak gitu peluangnya. Oke, jadi ini ada AA, AG, GA, dan GG. Oke. Oke, jadi perbedaannya itu kalau misalnya pakai table itu kita tulis dua-duanya dulu, kemungkinan dua-duanya. G, ada gambar angka dari keping 1 dan gambar angka dari keping 2, baru kita temu-temuin lah istilahnya hasilnya bisa GG, bisa GA, bisa AG, bisa AA. Tapi kalau misalnya di diagram pohon, itu kita tulis yang kemungkinan pertama dulu, keping 1 dulu AG. Nah, dari keping 1 itu, di keping 2-nya itu bisa kalau nggak A, itu G. Terus keping 2-nya keluarnya kalau nggak A, itu G. Jadi tinggal di kayak kali-kaliin aja kalau misalnya yang pertama itu A, yang kedua A, yang pertama A, kedua G gitu-gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak?
Lanjut ya. Kalau misalnya kecepatan atau kayak masih bingung, kalian interupsi aja ya. Oke, lanjut. Oke, di sini ada rumus. Sebuah koin itu sama dengan gambar dan angka. Nah, rumusnya itu 2N, di mana nilai N adalah banyaknya koin. Oh, boleh. Oke, aku ulang dari awal ya. Jadi, kita lagi belajar peluang. Nah, apa sih definisi peluang? Peluang itu sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Nah, Nah, jadi peluang itu dapat diartikan dengan sebuah cara untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Nah, dalam setiap permasalahan, ada ketidakpastian yang disebabkan suatu tindakan yang kadang-kadang berakibat lain. Jadi, peluang itu sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya peristiwa. Jadi kita kayak nebak gitu kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Nah, setiap kayak sebuah peristiwa atau permasalahan, itu pasti ada ketidakpastian. Nah, makanya kita nyari kayak kemungkinan-kemungkinan dari hasil-hasil itu. Jadi kayak masih belum pasti kan, makanya kita cari kemungkinannya. Nah, terus ini rumusnya itu P sama dengan titik sampel per ruang sampel, NA per NS. P itu peluang, NA itu titik sampel, dan NS itu ruang sampel. Apa sih maksudnya ruang sampel? Maksudnya ruang sampel itu yang bawahnya. Jadi ada berapa nih gitu? Ada berapa yang bisa keluar dari hasilnya gitu? Nih, misalnya di sini ada keping satu. Oh ya, ada cara satu sama ada cara dua. Cara yang pertama itu menggunakan tabel. Jadi ada keping satu atau keping dua, ini koin ya. Koin itu kan ada gambar, ada angka kan. Nah, kita tulis dulu kalau pakai table, itu gambar angka di koin untuk koin satu dan gambar angka untuk koin dua. Nah, kedua koin ini itu dilempar secara bersamaan. Nah, habis dilempar kan otomatis dia turun kan. Nah, pas jatuh itu ada dua kemungkinan. Kalau nggak ngadepnya di gambar, itu di angka. Nah, kemungkinannya itu kita bisa dapat dari sini. Kan ini kan ada gambar angka. Kemungkinannya tinggal gini aja. Gambar-gambar, terus ada gambar angka, ada angka gambar, dan angka-angka. Kayak gitu. Jadi, kalau nggak keduanya gambar, terus koin satu gambar, koin dua angka, atau koin satu angka, koin dua gambar, atau kedua koin angka-angka. Jadi, yang muncul tuh angka gitu. Nah, yang kedua tuh ada menentukan banyak ruang sampel dengan diagram pohon. Kalau pakai diagram pohon itu, kita tulis kemungkinan dari koin pertamanya dulu. Ya, nanti ya. Kita tulis kemungkinan dari koin pertamanya dulu. Koin pertama kan ada angka sama gambar. Nah, ya udah nih, kita dari angka ini, kalau misalnya kita lempar, itu ada kemungkinan lagi angka atau gambar. Kayak gitu ya. Terus kalau misalnya dari koin satunya gambar, itu juga ada kemungkinan kalau nggak angka gambar. Nah, ya udah berarti peluangnya itu tinggal angka-angka, tinggal kayak dari sini-sini, terus ini, sini-sini, sini-sini. Jadi ada angka-angka, ada angka gambar, ada gambar angka, dan gambar-gambar. Paham gak guys maksudnya? Oke, lanjut ya. Nah, ini tuh ada rumus gitu. Rumusnya yang pertama itu ada, jadi ada sebuah koin itu kan isinya gambar dan angka. Misalnya ini koin. Terus ini gambar. Terus ini misalnya balikannya ya, misalnya eh, belakangnya itu ada. Nah, belakangnya itu ada angka. Nah, rumusnya itu adalah 2 pangkat N, di mana N adalah banyaknya koin. Jadi kalau misalnya kayak gini, misalnya ada satu koin doang. Satu koin doang berarti
maaf, satu koin itu N sama dengan 1. Berarti 2 pangkat N, berarti cuma ada 2 kemungkinan. 2 kemungkinannya itu kalau nggak gambar angka. Nah, kalau kayak di atas, itu kan ada 2 koin kan? 2 koin berarti koinnya ada 2, N2, 2 pangkat 2 itu sama dengan ada 4 kemungkinan. 4 kemungkinannya itu gambar angka, angka gambar, gambar-gambar, dan angka-angka. Oke, caranya sama kayak yang di atasnya ya. Kayak gini. Begitupun dengan kalau misalnya N-nya 3 atau N-nya 4, itu berarti kalau misalnya N-nya 3, itu ada 8 kemungkinan. Kayak gitu. Nah, terus setelah itu ada dadu. Jadi kalau misalnya soal-soal yang ditanya untuk peluang itu, biasanya kalau nggak pakai koin, dadu, itu kita pakai kartu. Nah, untuk dadu itu kan, dadu kan ada 6 kan ya. Misalnya ini dadu. Ya, ini anggap aja ini dadu ya, guys. Ya, anggap aja ini dadu. Ini kan ada 6 kan? 6 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dadu itu berarti kalau misalnya rumusnya 6, kalau ini rumusnya tuh 6 pangkat N. Kalau misalnya cuma ada satu dadu yang dilempar, N-nya 1, itu berarti cuma ada 6 kemungkinan. 6 pangkat 1 sama 6 kemungkinan. Jadi kalau nggak yang keluar angkanya 1, 2, 3, kalau nggak 4, kalau nggak 5, kalau nggak 6 gitu ya. Tapi kalau misalnya rumusnya, kalau misalnya ada 2 dadu. Misalnya ada 2 dadu. Anggap ada 2 dadu. Ada 2 dadu, M-nya 2, rumusnya itu 6 pangkat 2 berarti. Berarti ada 36 kemungkinan kan? Nah, gimana tuh cara kita ngitungnya? Kalau pakai rumus ruang sampel table misalnya contohnya, kalau dadu ini terkenal banget kalau misalnya ada 2 dadu, itu pakai yang table. Kita bikin dadu 1, dadu 1, kita dadu 1, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini ada dadu 2. Dadu 2 itu misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gini. Misalnya dadu 1 yang kanan, dadu 1 yang kiri. Nah, berarti total total ada 36 kemungkinan itu gimana sih cara ngitungnya? Caranya itu, wait guys, ini kita bikin benerin dulu. Nah, gini biar gampang. Nah, caranya itu gimana sih dari sampai 36? Berarti kemungkinannya itu kan ada 1,1 atau 1,2 atau 1,3 atau seterusnya. Begitupun dengan 2 ada 2,1, 2,2 dan seterusnya. 3 juga begitu. 4 pun juga begitu. 5 juga begitu. 6 juga begitu. Nah, totalnya ini ada berapa? Totalnya ada 6. Ada 36. Kita kaliin aja, ini kan persegi ya. Ini ada di sini ada 6, di sini juga ada 6. Jadi 6 kali 6 sama dengan 36. Kayak gitu. Makanya ada 36 ruang sampel. Untuk dua dadu ini kalian hafalin tabelnya, maksudnya kayak hafalin cara bikin tabelnya aja, soalnya bakal kepake sampai SMA sampai seterusnya gitu. Jadi kayak hafalin 1 sampai 6 ke kanan, 1 sampai 6 ke bawah gitu. Oke, terus yang ketiga itu ada kartu bridge. Itu ada 52 kartu. Kalian tahu kan kartu yang kayak buat main tepuk nyamuk, poker, rem gitu-gitu. Nah, itu kan ada 52 ya. Nah, masing-masing bentuk tuh ada 13 kartu. Kan ada 4 bentuk kan itu.
ada hati, wajik, spade, sekop, keriting. Ada hati, wajik, sekop, sama keriting kan. Nah, yang hati sama diamond itu, heart sama diamond itu kan ada 13. Heart itu kan yang merah sama diamond. Sekop keriting itu hitam. Nah, satu kartu ini, satu bentuk ini, jumlahnya ada 13. 13 itu apa sih? Angka 2 sampai 10, satu jack, satu queen, satu king, satu as, em, begitupun semuanya ya. Jadi kalau misalnya ditanya peluang kartu, peluang, misalnya ditanya yang hard. Nah, kita pakai rumus yang ini. Yang P sama dengan NA per NS. P sama dengan NA per NS. P sama dengan NA per NS. NA-nya ini kan yang ini kan, titik sampelnya, ini ruang sampelnya. Titik sampel itu, yang dimaksud titik sampelnya itu, berarti yang kita tanya kan. Yang ditanya itu yang kartu hard. Nah, ruang sampelnya itu, kartu bridge-nya ini. Seluruh kartu. Kartu bridge. Jadi, peluang dari hard, dari kartu bridge ini adalah kartu hard itu kan ada 13 kan. Ini ada 13, 13, 13, 13. Nah, berarti peluangnya itu adalah 13 per kartu bridge-nya ada 52, 13 per 52. Gitu guys, paham nggak guys? Paham, Kak. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya yang ditanya peluang kartu yang berwarna hitam. Itu sama dengan P sama dengan NA per NS. Berarti A-nya ini kartu yang warnanya hitam kan? Kartu yang warna hitam ada berapa? 26. Ya, keren. Ada 26. Ini 26 itu dari 13 sekop ditambah 13 keriting per sampelnya masih sama ya, 52. Jadi 26 per 52. Atau bisa kalian sederhanain 13 per 26. Ya, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Oke, sebentar. Kak Arfa, saatnya latihan soal. Ini aku kirim dulu filenya ke Kak Arfa. Bentar ya, guys. Oke, guys. Udah ready belum nih latihan soal? Lalu. Ya, mudah-mudahan itu harus per peran atau harus dibagi dulu. Apaan nih, Cak? Per dulu aja. Kan ini kan rumusnya itu per gitu loh. Jadi jawabannya dalam bentuk per-peran nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya masih bisa disederhanain pecahannya, itu sederhanain aja. Udah, Pak. Apa? Oke. Kalau misalnya ini latihannya udah pernah dilatihanin, kasih tahu kakak ya. Jangan yang, ini susah nggak sih, Cak? Kalau ini esai. Ya. Kenapa? Kenapa, Naca? Kenapa? Kepencet kayaknya, guys. Oke. Kakak ngambil latihannya dari internet dulu ya, abis itu baru dari modul. Karena modul lumayan sulit menurut kakak. Jadi, ya ini guys. Kita latihan nomor 1 dulu, guys. Di internet banyak kok soal-soalnya. Ready nggak nih? Gimana? Enggak, tadi gue jawab ready, Kak, gitu. Oh, terima kasih, Cak. Langsung mulai aja teman-teman kerjain. Ntar aku bahas, aku nyari pulpen, bukannya hilang. Ini dia. Kita nomor 1 nih, pada pelemparan 2 buah dadu. Kejadian muka dadu berjumlah 5.
Oke, yang pertama kita harus lihat dulu. Jadi di peluang ini kalian diajarin untuk berjudi. Enggak, bercanda. Kalian akan diajarin untuk bermain dengan hal-hal yang sedikit haram. Yaitu ada dadu, ada kartu remi, ada kartu gaple, apa kartu gaple? Kartu domino, dan koin, tos-tosan gitu, tos koin. Jadi kita lihat dulu nih di sini. Di sini guys, kita bisa melihat pada pelemparan 2 buah dadu. Oke, 2 buah dadu. Berarti otomatis ruang semestanya, benar sih ngomong ruang semesta? Ya, oke, ruang semestanya itu berarti ada 36. Ada yang nanya nggak kenapa ruang semestanya bisa 36? Coba. Kenapa? Karena ada dua buah dadu. Yoi. Jadi gini teman-teman. Kalau misalkan kalian punya 1 buah dadu dilempar, berarti otomatis kemungkinannya cuma 6. Kenapa cuma 6? Karena dadu mukanya ada 6. Ada muka 1, muka 2, enggak maksud gua yang titik ke 1, titik ke 2, titik ke 3, sampai titik ke 6. Nah, kalau misalnya dadunya ada 2, bukan dikali, tapi dipangkatin teman-teman. Jadi 6 pangkat 2 yaitu 36. Itu ruang semestanya. Terus kemudian kita cari kejadian muka dadu berjumlah 5 adalah berjumlah 5. Berarti dari 2 buah dadu ini harus jumlahnya 5, kayak 1 dan 4, terus 2 dan 3, terus berapa lagi ya? Udah. 3, Ada yang lah ini jawabannya gue. Ya, ada yang tahu jawabannya yang mana? Yang A. Yang A. Oke, ini easy banget. Oke, ini jawabannya yang A, teman-teman. Oke, easy ya, pemanasan easy ya. Kita next soal selanjutnya. Ada yang mau nanya nggak nih? Kenapa bisa A, Kak? Kenapa yang A, Kak? Gimana Nah, cara hitungnya? ini kita nggak pakai ngitung, kita lihat jawabannya. Kan diminta jawabannya yang mana yang totalnya berjumlah 5. Oke, dari 2 dadu. Itu yang ini, 1 tambah 4 kan 5, 2 tambah 3, 5, 3 tambah 2, 5, dan 4 tambah 1, 5. Gitu. Ngerti nggak? Atau masih nggak ngerti? Ngerti, Kak. Oke. Kita next. Ngerti, Kak. Sip. Kita next soal kedua ya, guys. Nah, ini nih. Ya, lumayan lah. Susah, lumayan. 3 mata uang. Sorry, gue buka gini. 3 mata uang dilempar sebanyak berapa? Sekaligus sebanyak 30 kali. Jadi lu punya 3 duit. 80. Oh, sorry, 80 kali. Iya, maaf. Mata aku siur, guys. Sebanyak 80 kali. Frekuensi harapan muncul 2 sisi angka adalah. Nah, ini logiknya kalian harus main ya, teman-teman, di peluang ini. Soalnya kalau tidak main, tidak ngerti. Jadi gini. 3 mata uang dilempar. Kalian punya 3 duit gopean. Gopean kan ada depannya 500, ada yang belakangnya burung Garuda ya. Gitu kan. Terus sebanyak 80 kali dilemparnya nih. Nah, 80 kalinya ini berarti nanti di akhir-akhir peluangnya yang awal itu pasti bakalan dikali dengan 80, teman-teman. Nah, berarti yang harus kita cari adalah peluang 3 mata uang dilempar sekaligus yang 2 sisi angka munculnya. Oke. Ini nih, kita langsung praktek. Saat 3 uang dilempar, bakalan nanti ada hasilnya. Yang pertama, ada angka 3-3-nya, ada angka gambar, ada apa sih? Ada angka-angka gambar, ada angka gambar-gambar, dan ada gambar-gambar-gambar. Ada ya. satu Apa lagi, Cak? angka gambar angka. Angka gambar angka, sorry ya. Angka gambar angka, dan juga ada gambar angka gambar. Ya. Jadi gini, teman-teman. Yang bakalan nanti keluar di saat kita ngetos 3 koinnya. Nah, langsung deh tuh cari frekuensi harapan muncul 2 sisi angka. Ada berapa coba? Kayaknya harusnya 8, dah ada yang kurang nih. GGA, sorry ada yang kurang. Dan apa lagi, Cak? GAA ya? Ya. Kayak gini. Di chat. Oke. Nah, ngerti nggak teman-teman sampai sini? Jadi ruang semestanya nggak bisa nih. Nah,
ruang semestanya adalah 8. Oke, paham nggak? Paham nggak kenapa ruang semestanya 8? Kalau nggak paham, ngomong lagi ya. Ya, aman? Karena 2 kali 2 kali 2. Ya, itu bisa juga. Karena kan, ini kan kakak kan gunain tabel gini biar kalian ngerti, biar dapat 8-nya kan. Nah, cuman bisa ada cara cepetnya. Saat kalian tahu di mata uang itu cuman ada 2 kemungkinan antara gambar dan angka, berarti cuman ada 2 kan. Cuman ada berapa koin nih di sini? Ada 3. Berarti tinggal dimangkatin 3. Berarti ruang semestanya bisa 8. Gitu. Ruang semesta itu yang mana, Kak? Ruang semesta itu yang ini kemungkinannya. Apa aja yang terjadi? Ada angka-angka, angka gambar, dan sebagainya. Gitulah. Oke. Jadi peluangnya berapa? Kira-kira yang muncul 2 sisi angka. Ada yang bisa jawab? Nggak ada? Atau kalian nggak ngerti? Serius? Emang agak susah, teman-teman, kalau peluang itu. Iya. Jadi gimana? Apa? Ada yang jawab 2. Ada yang jawab 2. Frekuensi harapan muncul 2 sisi angka. Nah, 2 sisi angka. Nah, caranya 2 sisi angka dilihat dari mana, Kak? Dilihat dari ininya yang udah kita buat tabelnya, teman-teman. Yang 2 sisi angka itu ada yang ini dan cuma ada ini. Berarti benar 2. Nah, terus frekuensinya berapa? Frekuensi semestanya ada 8 kan? Jadi kita tulis 8 di sini. Jadi 2/8. Nah, ini untuk 1 kali percobaan dilemparnya. Di soal diketahui sekaligus sebanyak 80 kali. Ya udah. Kalau tinggal 80 kali, tinggal dikali aja 80. 1, ini 10. Berarti jawabannya adalah 20 kali. Gimana? Bingung nggak? Bingung nggak? Nggak, Kak, paham, Kak. Oke. Paham? Yang mana paham? Paham, Kak. Oke. Nah, nomor 3 deh. Nomor 3 yang agak gampangan. Jawabannya langsung sebut. Kenapa yang frekuensi harapannya AAG sama GAA? Karena yang diminta adalah harapan muncul 2 sisi angka. Angka-angka gambar dan gambar angka-angka. Ada satu lagi, Deng, sebenarnya angka, gambar, angka. Nah, ini. Jadi mereka ada 2 angka. Jadi tadi jawabannya bukan 20 kali. Jawabannya 3/8 dikali 80, coret-coret 10, yaitu jawabannya 30 kali. Ini yang benar. Oke, teman-teman. Masih nggak ngerti? Nomor 3 sih bukan. Nomor 3, sebuah koin dilempar. Peluang muncul angka adalah Bukan, Kak. jawabannya yang benar A. Kenapa tuh, Kak? Karena di koin cuman ada 2 muka, teman-teman. Yaitu muka gopean dan muka burung Garuda. Ini gimana ya gambar burung ya? Checklist aja lah. Nah, ini gambar. Jadi kalau nggak ini, ya ini. Berarti perbandingannya 1/1 kan? Kalau misalnya dipeluangin berarti 1/2. Oke? Aman ya? Paham, Kak. Oke, mantap. Sip, kita langsung yang ada di ini aja, yang punya modul. Ready, guys. Bentar ya, guys. Nah, ini. Oh ya, sebelum kita masuk ke soal-soal yang agak susah, aku cuma ngasih tahu di sini. Jadi, kan tadi kalian kan masih bingung juga tuh. Kok nge-lag, guys? Nah. Ya kan tadi kan kakak udah bilang kita bakalan belajar sama kartu remi, kartu domino, dadu, dan koin. Koin itu ruang semestanya itu adalah 2. Kita ngomongin NSC ya. Ruang semesta secara keseluruhan ya ada berapa? Itu ada 2. Soalnya ada cuma 2 muka, gambar dan angka. Kalau dadu itu ada 6. Karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 titiknya. Domino itu
ada 28. Pokoknya kalian search aja di Google gitu, kartu domino gitu. Ntar keluar bakalan ada 28. Terus kalau kartu remi itu karena satunya 13 dikali 4 berarti 52 tanpa joker. Oke, ini ruang semestanya ya. Ingat-ingat aja nih kayak gini nih. Biasanya yang keluar 4 ini doang nih, main judi. Oke. Kita mulai masuk, guys. So, soal yang pertama. Kakak minta kalian kerjain sendiri dulu. Kalau misalnya nyarah, langsung Kak, tolong kasih tahu dong. Gitu. Oke. Ntar Kakak kasih juga clue-cluenya di sini. Yuk, langsung nomor 1. Satu kartu diambil secara acak dari sebuah deck remi. Peluang terambilnya kartu jack atau keriting. Kartu jack atau keriting. Cluenya di sini. Jack itu ada 4 di setiap kartu. Dan keriting itu ada 13. Tapi karena jacknya keriting udah masuk ke 4 tadi, ini min 1. Jadi cuma ada 12 keriting yang bisa kita ambil selain jacknya. Nah, udah deh tuh. Tinggal masuk-masukinnya gimana? Kalau atau itu ini dan ini ditambah ya teman-teman. Kalau dan dikali. Ya, seperti itu. Oke, silakan teman-teman. Yang udah langsung jawab. Kak, segini Kak. Hampir sana. Sampai jam berapa, Cak? Sampai jam 3:30. Oke, masih lama guys. Santai. Kita bisa belajar banyak. Ada yang sudah? Oh, Kak, aku nyerah, Kak. Aku nggak ngerti, Kak. Kita baca ya. Ada yang jawab 8/26. Ingat, kartu remi itu ada berapa ruang semestanya? 52. Ya. Cak, cara menggunakan tabel itu hanya bisa 2 alat ya, Kak. Ada yang 4/13, ada yang keriting, Kak, keriting. Iya, keriting atau jack. Maksudnya 2 alat gimana? Oh, dadu dan koin gitu ya? Maksudnya kayak ada 2 koin. Iya. Ya, sebenarnya semuanya bisa ditabelin, cuman bakalan nguli teman-teman. Tidak ada yang mau nabelin sampai 52 kartu dan 28, terlalu banyak. Capek. Jadi yang paling manjur dan sangat dianjurkan untuk tabel ya cuman dadu dan koin doang. Oke. Jadi udah ada yang jawab nih teman-teman. Ada yang 8/26, ada yang 4/13, ada yang dan sebagainya. Oke, kita bahas. Nah, gini. Kita lihat dari soalnya dulu. Satu kartu diambil secara acak. Cuman satu doang kartunya. Satu kartu diambil secara acak. Dari deck remi. Berarti kita tulis dulu ruang semestanya pasti ini. NS-nya itu 52. Ya. Peluang terambilnya kartu jack atau keriting adalah jack itu dalam kartu remi ada 4. Jacknya heart, jacknya club, jacknya diamond, dan jacknya skop apa bahasa Inggrisnya lupa kakak. Ya pokoknya bahasa Inggrisnya skop. Ya tuh. Dan berarti kita tulis dulu di sini jack itu ada 4. Untuk 4 jack. Terambilnya kartu jack atau keriting. Keriting kan harusnya ada 13 nih teman-teman. Nah karena jacknya keriting udah dimasuk ke 4 yang ini, berarti kita hanya bisa ngambil sisanya dari keriting, yaitu 12 keriting lainnya. Oke. Nah, terus di sini ada keterangan jack atau keriting. Yang tadi kakak bilang, kalau atau itu ditambah,
Kalau dan itu dikali. Jadi, ini kita tambah sama dengan 16. Nah, ini sebagai ruang ekspektasinya. Ya, bukan ruang ekspektasi. Soalnya kan peluang itu kan ruang ekspektasi per ruang semesta kan. Yaudah, berarti tinggal kita masukin 4 tambah 12 per ruang semestanya 52. Sama dengan 16 per 52. Sama dengan bagi 4 per 13. Jadi jawabannya adalah 4 per 13. Ada yang tidak ngerti? Atau kakak mungkin salah kak, harusnya gini-gini kak gitu. Nggak, kasih tahu aja ya, kakak juga manusia biasa. Aman? Atau kak nggak ngerti kak? Nggak ngertinya di mana dan tolong kasih tahu kakak. Tadi 12-nya dari mana, Kak? 12-nya dari keritingnya. Gini, kan terambil kartu Jack. Jack kan Jack kartu remi ada 4 nih. Ada Jack Scope, Jack Diamond, Jack Heart, sama Jack Club. Kan? Jack Club itu Jack keriting ya, Jack keriting. Jadi otomatis atau keriting, berarti keritingnya yang awalnya ada 13, cuman Jack-nya udah masuk ke 4-nya di Jack sebelumnya ini, maka cuman bisa diambil 12. Oke, Kak, makasih. Oke, bersama. Ada lagi? Thanks, Kak. 18 dari mana? Hah? 16 kali ini. Apa tulisan gue jelek, guys? Kurang jelas Kak tulisannya, Kak. Oke. Makasih guys atas peringatannya. Emang tulisan aku jelek. Anjir. Astagfirullahaladzim. Ya, ini 16 guys ya. 4 tambah 12, 16. Jawabannya apa kakak? Jawabannya 4 per 13 teman-teman. Terus itu kalau ditulis secara rumus gimana? Rumus peluang cuma ada satu teman-teman. Ini rumusnya. Apa sih? Lambangnya ekspektasi apa aja? N apa? N? Ya pokoknya ruang ekspektasi. NA tau gue? NA per NS. Ini doang rumusnya. Enggak, ini mungkin maksudnya kalau misalnya kayak ada atau dan-nya kali. Oh, oke. Kalau misalkan atau, kalau misalnya atau, kan tadi kan ruang semestanya kita tambah ya. Ruang ekspektasinya kita tambah 4 ditambah 12. Itu kalau atau. Kalau misalnya ditanya terambilnya kartu Jack dan keriting, kita bakalan kayak gini ngerjainnya teman-teman. Aduh. Kita bakalan ngerjainnya kayak gini. 4 dari Jack-nya per 52 dikali dengan 12 per 52. Itu. Oke. Jadi dikali kalau dan. Ada lagi yang ingin bertanya? Fungsi ditambahnya apa, Kak? Kalau misalkan kalian mikirin pakai logika nih, saat kalian pengen ngambil kartu antara Jack atau keriting, pasti kemungkinan Jack ditambah dengan kemungkinan keriting. Oke, karena nggak mungkin 2. Gimana ngomongnya? Agak logika gini. Ditambahnya itu karena misalkan aku pengen ngambil Jack nih. Aku pengen ngambil Jack atau keriting. Pokoknya apapun. Peluangnya di Jack itu 4 per 52 dan keritingnya itu adalah 12 per 52. Ya udah berarti dua peluangnya itu ditambah aja. Oh berarti peluang aku segini nih untuk dapat Jack atau keriting. Jadi gitu teman-teman. Ngomongin kayak gitu. Itu doang paling jelas. Apalagi itu doang. Itu jawabannya emang harus per peran ya, Kak? Iya benar, per peran. Jadi peluang itu pasti jawabannya 4 per 13 peluang. Jadi dari 13 peluang yang ada, 4 peluang yang bakalan dapat Jack atau keriting. Gitu bacanya. Aman? Kalau ini aman, kita lanjut lagi, guys. Skip ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Sebuah koin terdiri atas kepala dan angka, dilempar 120 kali. Nah, itu gimana teman-teman? Berapa kali kira-kira angka muncul? Ingat ya, sebuah koin. Berarti ruang semestanya cuma ada 2.
Ada yang jawab belum nih? Ada yang jawab 60. Ada berapa lagi? Ayo teman-teman. Ada apa lagi guys? Ada yang 60, yang jawab 60 banyak. Oke, keren adik-adik. Oke, ada senang lagi 20, 60, keren. Oke, ini kayaknya gampang nih. Kita langsung bahas aja. Ya benar teman-teman, jawabannya ada 60. Karena seperti yang kakak bilang tadi, kita yang pertama harus nyari peluang dari sekali dulu, sekali koinnya ditos. Oke, kalau misalnya sebuah koin ditos, berarti yang muncul antara angka dan gambar, antara angka atau kepala, terdiri atas kepala dan angka. Ya antara angka atau kepala pasti setengah. Karena ruang semestanya kalau koin cuma dua, dia cuma punya dua muka, yaitu kepala dan angka pada soal ini. Oke, kepala dan angka nih. Terus ini tanya dilempar 120 kali. Ya udah berarti ini kali aja 120. Ya udah 60 guys. Oke, aman guys. Easy lah ya. Kita masuk ke nomor 3. Kalau ada yang mau nanya langsung interupsi ya. Jangan nunggu-nunggu lainnya nggak apa-apa. Ngomong aja. Ya, nomor 3 guys. Haidar sedang memainkan suatu permainan bersama Nuri. Dia melempar 2 dadu bermata 6. 2 dadu bermata 6 secara 1 per 1. Peluang jumlah mata dadu yang muncul lebih sedikit dari 9. Ini pakai tabel aja lah. Ada yang sudah? Kalau nggak ngerti, aku nggak ngerti, Kak. Tolong ajarin aja. Bilang aja ya, nggak apa-apa. Oke, udah ada yang jawab. Di sini ada yang bilang 13/18. Nggak tahu, kakak belum menghitung. Ada yang lain jawabannya? Kalau udah nyerah, Kak. Nyerah, Kak. Oke, kakak bakal ngasih tahu caranya. Ini ada teman 2 mata dadu bermata 6. Lempar 1 per 1. Ditanya yang mata dadunya lebih sedikit dari 9. Perintah dari 2 dadu itu yang keluar tuh kalau misalnya ditambahin pasti lebih kecil dari 9 gitu. Penyerah. Yang jawab ada yang 17. 17 apa? Jawabannya pasti perperan ya kalau peluang. Oke, nyerah. Ada yang nyerah. Semangat teman-teman. 12/3. Ruang semesta pasti harusnya lebih banyak daripada ruang ekspektasi. Oke nih, kakak kasih tahu cara jawabnya. Ada lagi? Oke. Haidar memainkan suatu permainan bersama Nuri. Dia melempar 2 buah dadu bermata 6 secara 1 per 1. Jadi ada 2 dadu teman-teman, dilempar secara 1 per 1. Kita buat tabel aja ya, biar nggak susah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang atas ini mewakili dadu 1, yang bawah ini mewakili dadu 2. Seperti itu, oke? Ngerti semuanya? Jadi karena ada 2 dadunya, jadi 2 kayak gini tabelnya buatnya. Terus peluang jumlah mata dadu yang muncul lebih sedikit dari 9. Nah, kita harus tahu dulu nih jumlah-jumlahnya. Sini kita jumlahin 1 tambah 1 kan 2, terus 1, terus 3, terus 4, terus 5, terus 6, terus 7. Begitu selanjutnya ini 3. Ini berapa sih 2 tambah 2? 4. Terus ini 5. Ini 6. Ini 7, ini 8. Terus ya pokoknya sebagus
itu teman-teman ya tabel kakak jelek karena susah nulisnya. Ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, ini 9. Sampai seterusnya sampai kalian bakalan nemu di sini ntar di sini ada 12 nih di ujung paling ujung karena 6 tambah 6 12. Nah, setelah itu kalian lihat nih. Berarti yang lebih sedikit dari 9. Berarti nanti yang jumlahnya 9, 10, 11, 12 nggak termasuk. Nggak termasuk. Jadi, ntar bakalan yang masuk yang jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, karena kakak udah tahu tabelnya berapa perbandingan dan berapa, jawabannya itu perbandingan dari yang munculnya lebih sedikit dari 9 itu harusnya kalau misalnya kalian benar itu harus ada 13. 13 jumlah yang lebih kecil dari 9. Ini udah disederhanain. 26, sorry. Ada 26. Dan ruang semestanya, kalau misalnya 2 dadu, ada 36. Ya, jadi kalau disederhanain, 13/18. Seperti itu, teman-teman. Bingung nggak? Bingung nggak? (26) dari mana, Pak? 26 dari tabel ya, teman-teman. Kita gimana? Tabel gua nggak jelas sih. Bentar. Gue cari tabel yang jelas. Gimana itu? Ntar gue gimana ya? Kita gambar aja. Apa? Tabel yang dicoret-coretan tadi aja. Yang di materi. Ada. Tapi itu ada X-nya nih. 13-nya dari mana, Kak? Disederhanain. Jadi gini, kakak jelasin ulang deh. Kita buat tabel yang bagus ya, teman-teman. Tabel jelek kan. Untuk tabel dadu itu nggak usah dihafalin, itu tinggal kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus ke bawahnya gitu doang. Terus nanti tinggal sesuai pertanyaannya aja. Kalau misalnya ditanya jumlah yang lebih kecil daripada 9 berarti kita ngejumlahin dulu, habis itu yang kurang dari 9 itu berapa. Kalau yang ditanya yang genapnya, yang misalnya dadu kedua itu genap, itu tinggal cari aja yang dadu kedua genap itu yang mana, kayak gitu. Nggak usah dihafalin, tapi asal kalian tahu dadunya bentuknya 1-6 ke kanan sampai 1-6 ke bawah, itu kalian udah bisa kok harusnya. Ya. Gini teman-teman nih, aku gambarin gimana Kak cara ngerjainnya dengan menggunakan tabel. Jadi kita buat dulu nih tabelnya nih, udah dibuat, kita jumlahin teman-teman. Di sini 1 tambah 1, 2. Jangan-jangan kalian nggak ngerti cara baca tabel. Ngerti kan? Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Bagus. Keren. Nih aku buat garis deh biar bisa dibaca. Ini garisnya dan ini garisnya teman-teman. Jelek banget. Ya oke. Seperti itu. Udah nggak bisa. Ya pokoknya garisnya kayak gini teman-teman. Nah, kita tinggal buat tuh yang misalkan ini 2, terus di bawahnya di sini ada 3, di sini 4, di sini 5, di sini 6, di sini 7. Di sampingnya kita lihat buat lagi 2 yang di sini tambah 1 yang di sini, berarti ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8. Lanjut juga ini berarti 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, ini 9. Di sini juga lanjut ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, ini 9, ini 10. 10 nih. Lanjut lagi ini 6, ini 7, 8, 9, 10, 11. Dan ini yang terakhir. Ini 7, ini 8, ini 9, ini 10, 11. Dan yang terakhir di sini 12. Oke, kalian bisa baca tabel kan di sini kan? Nah, tadi kan ditanya kan yang jumlah mata dadunya lebih kecil dari 9. Yang lebih kecil dari 9 itu di sini teman-teman, di bagian kiri yang kakak garisin. Jadi yang segitiga ini lebih besar dari 9 dan juga 9. Berarti bukan jawabannya. Sisanya yang mana, Kak? Sisanya yang ini. Yang di dalam. Ya, oke. Jadi dari 2 ini,
sampai 8 sini, sini itu jawabannya. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Jawabannya ruang ekspresinya ada 26. Tadi ruang semestanya ada 36. Kita sederhanain, yaitu 13/18. Oke, ngerti? Ngerti, Kak? Oke, mantap. Berarti Kak. Sip. Skip dulu nih gimana cara ngapusnya ya? Kita langsung ngadain soal ya nomor 4. Oke. Ya, silakan teman-teman. Itu bisa pakai tabel juga ya, pakai tabel. Ini bisa pakai tabel. Kan Haider dan Nuri bersama 8 teman wanitanya terdampar di Pulau Neverland. Jika mereka ingin menikahi satu orang, peluang Haider dan Nuri menikahi wanita yang sama adalah, jadi mereka bakalan cinta segitiga, berapa peluangnya gitu. Ke tabel teman-teman. Buat tabelnya berarti ada 2 kemungkinan ya, kemungkinan Nuri dengan 8 wanita dan kemungkinan 8 wanita juga. Iya. Sama, buat tabelnya kayak dadu ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 8 ke kanan dan juga ke bawah. Nah, dari situ yang memungkinkan bakalan ketemu nih cinta segitiga tuh gimana aja tuh, gitu. Oke. Kalau nggak bisa bilang aja. Ngerti nggak buat tabelnya nggak? Ada yang nyerah? Atau bisa Kak? Kakak buatin tabelnya sekalian. Ya, tabelnya kayak gini. Ini punyanya Nuri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini punyanya Haidar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, mereka nih bakalan cinta segitiga tuh kira-kira di mana aja. Otomatis kalau misalnya Nuri cinta perempuan pertama dan Haidar cinta perempuan pertama, itu udah pasti cinta segitiga tuh. Ya kita nemu nih di sini cinta segitiganya. Terus mana lagi sampai ada berapa dan ruang semestanya ada berapa teman-teman kalau misalnya ada seperti ini soalnya. Find a way. Oke, udah dijawab nih. Apa nih? 1/8, Kak. Oke, ada 1/8. Ada berapa lagi, teman-teman? Sometimes I pray. Tell me how to make you stay. Cause you always come to keep you one heart. Yuk, ada yang nyerah? Ada yang 1/8 lagi, 1/8. Tapi ragu-ragu dengan emot senyum. Oke, ada 1/8 lagi. Oh, kayaknya udah jago nih. Suka gue nih. Oke, ada yang nggak tahu? Langsung kita bahas. Oh iya, dapat deal.
Nah, langsung kita bahas ya teman-teman. Ya, jadi Haidar dan Nuri punya 8 teman wanita. Blow on yang buat soal terdampar di Pulau Neverland. Jika mereka ingin menikahi satu orang, jadi masing-masing antara Nuri dan Haidar bakalan tidak mau poligami dan mereka bakalan cuman mau menikahi satu orang, teman-teman. Cuman peluang Haidar dan Nuri menikah wanita yang sama adalah, jadi ini bakalan cinta segitiga. Jadi ini punya Nuri nih. Nuri tinggal milih dari 8 perempuan ini dan Haidar juga tinggal milih dari 8 perempuan juga. Nah, mereka bakalan milih sama apabila Nuri dan Haidar milih perempuan 1 ke 1, terus 2 dengan 2, perempuan 3 dengan 3, perempuan 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 6, 7 dengan 7, dan 8 dengan 8. Nah, itu bakalan mereka menikahi wanita yang sama tuh. Jadi di sini ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ruang ekspektasi mereka bakalan menikah dengan wanita yang sama adalah 8. Dan ruang semestanya adalah 8 dipangkatkan dengan 2, yaitu 64. Jadi 64. Nah, jawabannya 1/8, guys. Iya, congrats buat teman-teman yang jawab 1/8. Kalian benar, kalian hebat. Gimana? Pusing? Atau nggak tahu, Kak? Atau paham, Kak? Aman, Kak? Kita lanjut nih. Gimana, guys? Ya? Aman, Kak, guys? Aman? Kita lanjut nih. Gak usah malu kalau nanya-nanya, ntar gue mundur lagi ke nomor 4 kalau misalnya kalian malu-malu lagi. Yuk, langsung nomor 5. Wah, ini udah 3 kali soal yang kayak gini nih. Ada nanya, Kak? Kenapa bisa 8/2, Kak? Karena ada 8 perempuan dan ada Haidar dan Nuri sebagai 2 orang yang bakalan memilih dari 8 perempuan itu. Kalau misalnya kalian bisa lihat dari tabel, kan ada 8 ke kanan dan ada 8 ke bawah. Nah, itu udah pasti 8/2, ruang semestanya 64. Gitu, teman-teman. Kayak dadu aja, kayak dadu. Kan kalau dadu, ada 2 dadu, 6/2 kan. 36. Ini sama aja. Jadi 8 teman wanitanya itu kayak mata dadunya, Haidar dan Nuri itu kayak dadunya. Jadi ada 2 dadu dengan 8 mata dadu. Ini sama aja kayak gini. Tuh. Clear? Aman? Kita lanjut, teman-teman. Aman. Sama. Nomor 5. Yuk, langsung yuk. Isi nih. Jika suatu koin terdiri dari angka dan gambar, kemungkinan muncul 2 angka dari 3 kali pelemparan. Berapa, guys? Ayo mulai konsentrasi, dipakai logikanya. Satu koin dilempar 3 kali nih. Kemungkinan muncul 2 angka. Gimana ya, Kak? Tuh. Ada yang jawabnya 5/6. Ayo, ingat. 3, Kak. Nah, jawabannya pasti per-peran, teman-teman. Iya. Soalnya kalau peluang kan ruang ekspektasi per ruang semesta gitu. Kalau ruang ekspektasi doang berarti absolut, namanya bukan peluang. Ada yang pusing, Kak? Ya, yuk. Ada 5/6, ada yang segitu. Ada yang berapa lagi, guys? Ada yang setengah. Ini kan kalian nebak. Ayo, dipikir lagi. Udah nyerah. Kasih clue deh, kasih clue. Ntar jawab lagi ya. Yang udah jawab juga jawab lagi. Jika satu koin terdiri dari angka dan gambar, oke, kemungkinan muncul 2 angka dari 3 kali pelemparan. Kemungkinan muncul 2 angka dari 3 kali pelemparan.
Jadi ini sama, sebenarnya logikanya sama kayak yang tadi. Kalau misalnya ada 3 koin dilempar 1 kali, ini sama aja kayak 1 kali koin dilempar 3 kali. Ngerti nggak? Jadi logikanya 3 koin dilempar 1 kali sama kayak ini, 1 koin dilempar 3 kali. Jadi ntar pasti peluangnya bakalan ada angka semua, ada angka gambar-gambar, ada bakalan angka-angka gambar, terus bakalan ada angka gambar angka, bakalan ada gambar-gambar angka. Dempet. Ya itu bakalan ada gambar-gambar angka, bakalan ada gambar angka gambar, bakalan ada angka gambar-gambar, dan bakalan ada gambar-gambar-gambar. Salah ini bukan 2 kali, sorry. Ada yang jawabnya 38. Ada yang setengah, ada 3/2. Nggak mungkin, ruang semesta nggak mungkin lebih kecil daripada ruang ekspektasi ya teman-teman. Jadi nggak mungkin ada yang namanya 3/2. Ada namanya gambar-gambar dan gambar apa? Gambar AGA dan apa ini? AAG, AGA, AGB, IA. Atau ini AGA, AGA. Ya, udah jawab nih, banyak nih. 38. Kalau itu dilempar ada 3 koin. Iya, berarti Kak itu koinnya 1 kan? Iya, koinnya 1, cuman dilempar 3 kali. Berarti ntar bakalan dapat hasilnya 3 juga, gitu juga. Ada GAA. Asyik. Ada 3/4. Jika suatu koin terdiri dari angka dan gambar, kemungkinan muncul 2 angka dari 3 pelemparan. Dua angka dari 3 pelemparan. Kalau kalau koinnya 1, kenapa bisa 2 angka? Karena 1 koinnya itu dilempar 3 kali. Nah, mikir lagi guys, emang sedikit berat, tapi bakalan terbiasa. Kalau koinnya 1, kenapa bisa 2 angka? Iya, karena lemparnya 3 kali. Misal lemparan pertama nih, angka. Lemparan kedua kan bisa gambar, bisa angka juga kan. Terus lemparan ketiga bisa angka, bisa gambar juga. Jadi ntar bakalan kayak gini tabelnya nih, bisa angka-angka semua. Oke, berarti tinggal lagi bahas. Oke guys, jadi seperti ini guys. Seperti yang aku bilang tadi, logikanya sama, 1 koin dilempar 3 kali dengan 3 koin dilempar 1 kali, tabelnya tuh pasti kayak gini. Tabelnya pasti kayak gini. Oke, terus tinggal dilihat kemungkinan muncul 2 angka dari 3 kali pelemparan. 2 angka dari 3 kali pelemparan. 2 angka dari 3 kali pelemparan. Oke. Berarti kalau dari 3 kali pelemparan itu harus ada 2 angka. Angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka. Harus itu. Pokoknya gambar harus 2. Jadi cuman ada ini, dan ini. Otomatis 3. Terus ruang semestanya berapa, Kak? Ini totalnya dari semuanya. Dari semua kemungkinannya 8. Berarti jawabannya 3/8 udah gitu. Ya, gitu guys. Jawabannya 3/8 guys. Mana diminta muncul 2 angka. Kalau ada yang mau nanya lagi nggak apa-apa. Misal bingung. Kak, aku ngitungnya 5/8 karena menurut aku ini sama ini gitu. Pak, ntar aku jelasin teman-teman. Jadi jawabannya 3/8 ya teman-teman. Oke. Nah, ada yang masih bingung?
Nah, itu jawabannya. Gue masih bingung kok. Kak, 3 dari mana? 8-nya dari mana juga ya? 8-nya itu dari, kalau misalnya kalian lihat tabel, ini 8-nya dari sini-sininya nih. Ini kemungkinan yang terjadi dengan tabel. Kalau misalnya kalian bingung nih, aduh Kak, aku malas gambar tabel Kak. Ya udah, kalian tinggal lihat aja di sini. Muncul satu koin kan terdiri dari 2 semesta ya, 2 semesta kan. Kalau nggak angka gambar, ya kan? Aduh, kalau nggak angka gambar. Nah, kan berarti kalau misalnya semestanya 2, semestanya 2, terus dengan 3 kali pelemparan, tinggal dipangkatin 3, berarti 8. Itu ruang semestanya, makanya di bawahnya 8, ruang semesta. Terus 3-nya dari mana, Kak? 3-nya adalah kemungkinan saat dilempar 3 kali mendapatkan 2 angka. Itu ada angka-angka gambar angka, dan gambar angka-angka. Itu cuma 3. Jadi jawabannya berarti ini. AGG, GAG kok nggak dihitung karena yang diminta adalah muncul 2 angka. Angkanya 2, berarti gambarnya 1, biar 3 kali gitu loh. Gimana ya guys, jelasin deh guys ya. Gimana coba bisa jelasin ini gitu. Ini lempar koin nih, 1 koin nih. Gue punya koin 1. Gue lempar, gue tos tuh. Set. Lempar pertama, gue dapat angka. Lemparan kedua, gue dapat angka. Lemparan ketiga, gue dapat angka. Berarti itu nggak mungkin. Nggak mungkin masuk ke dalam rumus ini. Kalau nyari AGG, GAG, dan seterusnya, gimana, Kak? Kalau nyari AGG, GAG, dan seterusnya itu gimana, Kak? Itu emang peluangnya, guys. Gimana, Cak? Kan jika suatu koin terdiri dari angka dan gambar, kemungkinan muncul 2 angka dari 3 kali perlemparan adalah, nah, berarti kan kita dilempar 3 kali kan? Ini suatu koin tuh cuma 1 koin, atau gimana deh? Ya, kita koin. 1 koin dilempar 3 kali. Nah, berarti Fa boleh annotate nggak, Fa? Oke. Ya. Kalau dari AGG, GAG, dan seterusnya itu gimana, Kak? Apa ya? Gue bisa bilang itu mengide, memprediksi. Kalau misalnya 3 kali itu pasti bakalan angka-angka semua, bakalan gambar semua, bisa jadi angka gambar angka, bisa jadi angka-angka gambar. Oke, semua kemungkinan yang ada di otak gue tulis nih di tabel kayak gini. Ini lemparan. Ini namanya ruang semesta. Ini gue jelasin. Jadi misalnya ini koin nih, ini 1 koin. Terus dilempar 3 kali. Ini lemparan pertama, ini lemparan kedua, ini lemparan ketiga. Kayak gitu ya. Nah, koin ini yang satunya itu misalnya yang lemparan, misalnya kita lempar, di lemparan pertama misalnya dia dapat angka. Nah, di lemparan kedua dia bisa dapat angka lagi kan. Di lemparan ketiga dia juga bisa dapat angka lagi. Kayak gitu. Terus kalau misalnya di sini angka, yang kedua kan bisa aja gambar. Terus yang 3 bisa angka lagi. Atau misalnya yang pertama angka. Yang kedua kita angka, terus yang terakhir gambar. Nah, misalnya yang pertama angka lagi, yang lemparan, misalnya kita lempar lagi, yang kedua tuh bisa aja gambar, terus kita lempar lagi, yang ketiga bisa aja gambar. Kayak gitu. Nah, ya udah tuh, kita bikin lagi. Kalau misalnya yang pertama gambar, yang kedua kan bisa aja angka, yang ketiga juga bisa aja angka. Terus ini gambar lagi, terus yang kedua bisa gambar, ketiga bisa angka. Yang pertama gambar lagi, yang kedua bisa gambar, salah. Yang kedua bisa angka, yang ketiga bisa gambar. Terus bisa aja yang pertama kita dapat gambar, kita lempar lagi, yang kedua dapat gambar, terus kita lempar lagi, yang ketiga ada gambar. Nah, ya udah berarti ada 8 kemungkinan kan ini. Ya udah, kan yang ditanya muncul 2 angka dari 3 kali perlemparan. Nah,
Yang muncul dua angka itu yang mana aja? Yang muncul dua angka itu kan yang ini, terus yang muncul dua angka yang ini, terus yang muncul dua angka yang ini. Jadi ada 3 dari 8 kemungkinan. Kayak gitu. Itu berarti bukan pakai rumus yang cari peluang satu koin dulu, baru dikali beberapa lemparnya. Bukan. Itu setengah kali 3 kan? 3 per 2. Oh, bukan. Bukan seperti itu, guys. Kalau itu beda lagi. Kalau itu apa ya tadi di atas ya? Kita lihat. Jadi sebuah koin dari atas ke mana dilempar 120 kali. Oh, nah ini nih bedanya nih. Kalau misalnya di nomor 2 ini, dia cuma satu koinnya dan dilempar cuma satu kali. Sorry. Jadi sebuah koin terdiri atas kepala dan angka dilempar 120 kali. Oke, dan dia nggak nanya. Ntar kalau misalnya 120 itu kan pasti kan banyak banget tuh. Jadi nggak mungkin angka semuanya dihitung semua kan sampai 120. Jadi ya udah. Cuma berapa kali kira-kira angka muncul? Ya setengah kali 120, itu 60 kali bisa jadi angka muncul. Kalau soal yang ini satu koin. Dia dilempar 3 kali. Satu koin nih, dilempar 3 kali. Nanti hasilnya jadi yang digambar Kak Firsa tadi, teman-teman. Jadi 3 kali itu lempar dari satu koin. Bisa jadi angka-angka semua, bisa jadi angka gambar angka, bisa jadi angka-angka gambar, bisa jadi angka gambar-gambar, sampai gambar-gambar semua. Nah, itu peluang semestanya. Terus ditanya kan, kemungkinan muncul 2 angka dari 3 pelemparan adalah, jadi kita lihat datanya. Oh, 2 kali angka yang ini, sama ini. Jadi 3/8. Gitu. Sama kalau yang tadi itu kan yang ditanya angka doang. Berarti kemungkinannya antara angka dan gambar kan, itu baru bisa pakai setengah. Tapi ini kan 2 angka. Kita nggak tahu 2 angka itu ada berapa gitu kan. Makanya kita bikin dulu ininya. Kayak kemungkinan-kemungkinannya. Baru kita ingin 3/8 gitu. Nah, Gimana nih? Pusing kah? Tenang aja dulu, gue juga belajar ini pusing, guys. Seminggu lah baru ngerti lah. Secara ngerti keseluruhan. Tenang aja, ntar. Kalian terus ngelatih aja, ntar kalian ngerti sendiri. Oh iya, kalian gini ya, ntar gitu. Ntar logika kalian bakalan main sendiri setelah kalian mengerjakan soal-soal yang ada peluang. ini kalau SS dulu aja, soalnya aku mau hapus annotate-nya. Nah, pusing ya, sama aku juga. Iya, nggak apa-apa teman-teman, namanya juga belajar. Banget ya. 1, 2, 3 aku hapus ya. Tapi emang peluang tuh emang sulit. Aku aku mengakui peluang sulit. Apalagi pas kelas 8. Maksudnya pas aku belajar kelas 8 sulit. Jadi ya udah semangat. Antar SMA ada peluang lagi, guys. Dan peluang gue di SMA, bobrok guys, gue dapat gocap pas itu ulangnya. Bisa banget, asli. Tapi tenang aja, semuanya bakalan ngerti. Oke, next ya, next. Langsung aja guys, nomor 6. Apa mau ada nanya lagi Kak? Masih bingung Kak? Enggak ada, langsung nomor 6. Ada suatu permainan kartu domino. Haidar mengambil kartu secara acak. Peluang kartu yang terambil memiliki jumlah 8 adalah. Oke, kalian harus ngerti dulu nih domino nih. Domino emang kartu yang jarang kita pegang biasanya. Kalian yang tidak nongkrong, tidak tahu domino. Jadi domino itu bukan remi, ruang semestanya itu hanya ada 28. Oke, ruang semestanya ada 28. Kalian ingat nih soalnya nih, peluang kartu yang terambil memiliki jumlah 8 adalah. Oke, bentar gue cari di Google nih. Tulis domino. Bentar ya. Kalian ingat-ingat dulu aja tuh.
apa-apa. Nah, ini guys. Oke, udah diingat soalnya. Kalau kalian buka kartu domino itu kayak gimana sih, Kak? Jadi, kartu domino itu, guys. Ini, guys. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Nah, ini kayak gitu kartu domino. Kan ditanya tadi kan yang berjumlah 8. Ya. Ditanya yang berjumlah 8 ada berapa banyak? Kalau misalnya kalian nanya, Kak, ruang semestanya kenapa ada 28, Kak? Itu total seluruh domino. Coba kalian hitung aja ini dari gambar ini. Nah, kalau misalnya udah tahu jawabannya dari yang tadi, langsung aja ya kasih tahu, Kak, jawabannya ini. Jawabannya ini per ini. Yang totalnya 8, guys. Ya, dan juga ber-28. Teman lagi, guys. Ingetin ya pola domino ya. Soalnya ntar kalau pas ulangan gitu nggak dikasih tahu kalau domino tuh kayak gini. Kan 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06. Terus 11, 12 gitu. Nah, teman. Dan 38 dan 3. Ya, 3 kalau misalnya kalian nemu 3 itu berarti masih ruang ekspektasinya ya guys, belum ruang semestanya. Jadi kalau misalnya ruang ekspektasi per ruang semesta. Ruang semestanya ada 28. Ya oke. Langsung aja guys. Jadi mana tadi? Ini kan. Ya. Jadi pada suatu permainan kartu domino, header mengambil kartu secara acak. Peluang kartu yang terambil memiliki jumlah 8. Oke, jumlah 8. Kalau domino tuh jumlah 8 itu pasti ada 3, 5, 1. Terus ada 4 dan 4. Yap. Dan ada 2, 6. Iya, ini doang. Dan jumlahnya 8 di kartu domino. Jadi otomatis ekspektasinya adalah 3 dan ruang semestanya adalah 28. Jadi jawabannya adalah 3/28. Itu guys jawabannya, Kak. Guys. Oke, aman? Aman kan? Aman ya. Easy ya. Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Oke, kita lanjut di nomor 7. Hai Kenya. Hai, kamu kelihatan. Oke, kita lanjut nomor 7. Terdapat 5 bola kuning, 7 bola merah, 3 bola hitam. Perbandingan terpilihnya bola kuning dibanding bola merah dalam 1 kali pengambilan. Oh, ini kalau misalnya peluangnya ngambil bola kuning berapa, peluang ngambil bola merah berapa. Yup. Mana udah jawabannya berapa banding berapa?
Atau bingung? Ayo, sepertiga banding 7/15. Yang lain gimana nih? Iya, benar kayak gitu. Ya, nah, kita bahas. Kita bahas, guys. Ya. Oke, jadi kita lihat perbandingan bola kuning dibanding dengan bola merah. Ini yang mana? Ya. Dan kalian kelihatan biru-biru nggak di sini? Ada 2 dari kayaknya. Ya skip aja lah. Jadi 5 bola kuning, 7 bola merah, dan 3 bola hitam. Berarti ruang semestanya adalah 5 ditambah 7 ditambah 3, yaitu 15. Ruang semestanya adalah 15. Oke, yang ditanya. Terpilihnya bola kuning dibanding bola merah dalam satu kali pengambilan. Dalam satu kali pengambilan, bola kuning berarti ada 5 bola kuning dan ruang semestanya ada 15. Kalau misalnya bola merah, yaitu adalah 7/15. Jadi perbandingan ini, kalian bisa jawab 5/15 banding 7/15, atau kalian bisa jawab 1/3 banding 7/15. Sama aja. Itu guys. Izin? Makan? Paham, Kak. Yoi. Sip, soal terakhir kita nih abis ini nih. Langsung nomor 8. Udah nanya kah? Bingung. Jadi kalau bingungnya di mana? Jadi kalau misalnya perbandingan peluang ini, ingetin aja kalau peluang itu ruang ekspektasi per ruang semesta. Jadi kita cari dulu yang punyanya bola kuning, peluangnya berapa, baru kita cari peluangnya bola merah. Habis itu kita bandingin. 5/15 banding 7/15 gitu. Jadi perbandingan bola kuning dengan perbandingan bola merah. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kelas nomor 8. Nuri sedang berpikir. Nah, ini logikanya dipakai lagi teman-teman. Nuri sedang berpikir pada suatu hari ia melihat ada 7 hewan di depannya yang terdiri dari ayam dan kambing. Namun saat karena bangun tidur, mata Nuri sedikit buram dan tidak bisa melihat dengan jelas. Peluang jumlah kakinya hewan-hewan tersebut lebih dari 19. 7 hewan di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini semua tuh kalau ada ayam dan kambing. Nah, yang ditanya peluang jumlah kaki hewan-hewan tersebut lebih dari 19. Yang ini langsung jawabannya apa? 1 menit lagi kakak bahas kalau misalnya bingung. Oke, kakak akan bahas di sini teman-teman. Kita lihat soalnya. Nuri sedang berpikir. Pada suatu hari ia melihat ada 7 hewan di depannya. Ada 7 nih, pokoknya 7 hewan aja. Yang terdiri dari ayam dan kambing. Nah, kita nggak tahu tuh perbandingan ayam dan kambingnya berapa. Mungkinkah ayam bisa 3, terus kambingnya bisa 4, kan nggak tahu kan. Kita cari itunya. Namun karena bangun tidur, mata Nuri sedikit buram dan tidak bisa melihat dengan jelas. Peluang jumlah kaki hewan-hewan tersebut lebih dari 19.
Kita mikir dulu sekarang. Jumlah kaki paling besar adalah di mana saat 7-7-nya kambing. Bener nggak? Nah, 7 kali 4 ada 28 kaki. Nah, karena yang diketahui ayam dan kambing, oke, berarti harus ada ayamnya. Saya tulis di sini. Saya tulis di sini. Ada ayam, ada kambing. Sisanya kambing. Ini Kak. Nah, total dari kakinya adalah kambingnya ada berapa? Ada 6. Ada 6 dikali 4. 24 ditambah kakinya ayam ada 2. Berarti ini kakinya ada 26. Terus, berarti ini masih lebih dari 19 kan? Kita turunin lagi. Ayamnya 2 ke sini. Sini tetap kambing, ini kambing, ini kambing, ini kambing, ini kambing. Ini ada 24. Lagi, ayam, kita turunin lagi. Kalau misalnya di bawah 19 berarti udah salah tuh. Kambing, ini kambing, ini kambing, ini kambing. Di sini ada 22. Turunin lagi ayamnya. 1, ayam di sini, ayam lagi, ayam lagi, ayam lagi. Terus kambing, kambing, dan kambing. Langsung dari sini ada 20 nih. Kita turunin lagi teman-teman. Di bawah. Di mana? Di sinilah. Sini. Ayam, 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 kambing, kambing. Berarti ini kalau misalnya kita totalin kakinya ada 8, 25, 10, berarti cuma ada 18. Nah, berarti ini adalah jumlah yang kakinya lebih dari 19. Oke, ruang semestanya berapa, Kak? Ruang semestanya itu ada 6. Kenapa? Karena diketahui di hewannya ini ada ayam dan kambing. Nah, gini. Jadi ini ruang semesta ini ada 6 peluang. Paling dikit itu adalah 16 kakinya, teman-teman. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti nggak? Sebelum kakak lanjutin. Yang tadi 16 itu karena apa, Kak? Yang 16 itu. 16 tuh kakinya. Ada berapa tuh? Ada 6 ayam dan 1 kambing. Berarti 6 kali 2, 12. Ditambah 4, kakinya kambing, 16. Tuh. Oke. Jadi kok bisa ada ayam kambing gini, terus ada ayam kambing, kenapa nggak ayam semua atau kambing semua, Kak? Gitu kan, kambing semua harusnya lebih banyak kakinya. Iya, memang lebih banyak. Cuman di soal dia mintanya ada ayam dan kambing, nggak boleh kambing doang, nggak boleh ayam doang. Otomatis pasti salah satunya harus ada ayam, kalau nggak salah satunya harus ada kambing. Nah, terus yang ditanya kan, peluang jumlah kaki hewan-hewan tersebut lebih dari 19. Berarti yang tidak kurang dari 19, yaitu adalah yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. A, peluang ekspektasinya adalah 4. Dan ruang semestanya ada 6. Karena dari keseluruhan, ada 6 kali ruas gitu. Jadi 4/6 atau 2/3. Gitu, teman-teman. Ayo, ada yang bingung nggak? Bingung nggak? Ngerti, Kak, ngerti. Oke, mantap. Tinggalnya nih. Jadi soal akhir nih. 6 dari mana? 6 dari ruang semestanya. Jadi ruang ekspektasi itu yang akan terjadi, yang termasuk terjadi. Itu ada yang kakinya di atas 19. Yaitu ini, 4 ini nih. 4 yang udah kakak buletin nih. Terus 6-nya dari mana? 6-nya itu dari keseluruhan, teman-teman. Dari keseluruhan percobaan yang udah kita buat di tabel ini. Ini kan percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, percobaan 4, percobaan 5, percobaan 6. Nah, ternyata yang masuk itu cuma ada 4 percobaan doang. Ya udah, berarti ruang ekspektasinya 4 dan ruang semestanya ada 6. Gitu. Jadi gitu peluang, pasti perperan. 2/3 dari mana, Kak? Disederhanain ya, teman-teman. 4/6 bisa disederhanain jadi 2/3. Ada lagi.
Oh iya Kak, kan Ya. di situ kan Kak dibilang 19, lebih dari 19. Terus udah dapat 18, kenapa dimasukin lagi yang 16? Kok nggak di 18 saja, udah itu aja. Kenapa harus Oh, lanjut ke 16? oke. Kenapa harus lanjut ke 16? Karena masih ada satu peluang lagi saat ruang semestanya ditambah ayam lagi satu lagi. Kan harusnya kita berhenti sampai misalnya, wah udah nih di bawahnya 20, udah nih nggak ada nih. Harusnya 18 nih. Udah di bawah 19 berarti ini ya, berarti ini nggak termasuk. Nah, tapi di bawahnya 18 itu masih ada lagi. Yaitu ada 6 ayam dan satu kambing. Itu termasuk ruang semesta, teman-teman. Ngerti gak? Jadi emang berhentinya stopnya di kedua, cuman satu lagi masih ada gitu. Itu harus kita masukin juga, jangan sampai kelupaan. Oh ya ya Kak. Mantap. Terus di bawah 16 kok nggak ada lagi, Kak? Iya, karena nggak mungkin ayam semua. Soalnya di soal mintanya ada ayam, ada kambing gitu. Jadi at least pasti harus ada satu kambing gitu, guys. Ada yang nanya lagi? Ada yang nanya apa nih? Kak, kalau tabel itu berarti jumlah ke bawahnya harus ada 6 ya? Tabel itu berarti jumlah ke bawahnya harus ada 6. Iya ya, harus ada 6. Karena ini percobaan yang kita lakukan. Kayak kan di soal dimintanya ada ayam, ada kambing. Terus kita bakalan mikir kan, kalau kaki yang paling gede itu harusnya kambing semua. Kaki yang paling banyak. 7 kambing kan. Cuman di soal mintanya ada ayam, ada kambing. Ya udah berarti yang paling gede harus ada ayam, harus ada kambing. Berarti ayamnya 1, kambingnya 6. Gitu. Terus makanya tuh kakak turunin sampai bawah gitu. Sampai akhirnya ntar kakinya paling dikit, di mana ada ayam, ada kambing, kakinya tapi paling dikit. Ya udah berarti ada 6 ayam dan 1 kambing. Gitu teman-teman. Sebenarnya peluang itu banyak caranya. Nanti kayak logika kalian dilatih, ntar kalian bakalan bisa ngebuat tabel sendiri gitu sesuai dengan logika kalian. Gitu. Peluang sih kayak gitu, banyak-banyak latihan sebenarnya teman-teman. Nggak ada rumus soalnya. Ya rumusnya cuma N per apa sih? N per NA per NS gitu dong, ruang ekspektasi per ruang semesta. Udah gitu dong rumusnya. Sisanya mikir deh, ngide. Tuh. Oke guys. Mana ada yang nanya lagi? Aman. Oke, karena sudah selesai ya, pembelajaran kita sudah selesai teman-teman. Pada hari ini, aku serahkan kembali ke Kak Firsa. Oke, karena tadi dibuka dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Makasih guys. Makasih semuanya.